Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Hari ini kita ketemu lagi di Khataman Python, tepatnya di edisi yang ke-42 ya. Kita akan memasuki edisi 42 alias episode ke-42 yang kita saat ini memasuki sudah bab yang ke-10. Total dari 15 bab ya. Ada 15 bab, kita masuk 10, sekarang sudah di halaman 313 dari 582. Oke, kita lanjutkan, kita langsung mulai bab 10 ini. Baik, di bab 10 ini kita akan mempelajari sebuah tipe data yang memang sangat penting di Python ya untuk menyimpan data biasanya. Nah, tipe data ini salah satunya namanya adalah tipe data list. Apa saja yang akan kita pelajari di sini yaitu objektif tujuannya adalah to describe ya why list are useful in programming. Jadi kita akan menjelaskan nanti di sini bagaimana mengapa list itu berguna dalam pemrograman. Yang kedua, to learn how to create list. Bagaimana kita membuat list ya. Kemudian to explore common operation for sequences. Kita belajar operasi umum, beberapa sequences, urutan-urutan ya. Kemudian to use the learn, min, max, sum, and random shuffle function with a list. Jadi kita akan menggunakan nanti fungsi learn, fungsi min, fungsi max, fungsi sum, and random shuffle ya. Jadi dalam list ini. Kemudian to access list element by using indexed variables. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana mengakses elemen list dengan menggunakan variabel terindeks ya. Kemudian to obtain a sublist from a larger list by using the slicing operator start to end. Kemudian kita juga bagaimana nanti belajar mendapatkan sublist ya, mendapatkan sublist dari list yang lebih besar dengan menggunakan operator pengiris, irisan, operator slicing ya, yaitu start ke end nanti itu. Kemudian to use the plus concatenation, repetition, and in not in operators on list ya. Jadi menggunakan operator plus, repetisi, dan in not in pada list ya. Kemudian transfer element in a list using for loop. Kita juga akan melintasi elemen dalam list menggunakan loop for. Kemudian to compare the contents of two lists by using comparison operator. Kemudian kita akan membandingkan isi dari dua list dengan menggunakan operator ya, perbandingan. Kemudian juga kita akan create list by using list comprehension. Jadi membuat list dengan menggunakan list comprehension ya. Kemudian to invoke a list, append, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, and sort method. Jadi kita nanti akan memanggil metode append, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, dan sort dari list. Kemudian to split a string into a list using the str split method. Kita nanti akan memecah string menjadi list menggunakan metode split dari str. Ya. Kemudian to read data from the console into a list. Bagaimana kita membaca data dari konsol ke dalam list. Kemudian to use list in application development. Bagaimana kita menggunakan list dalam pengembangan aplikasi. Kemudian to copy the contents of one list to another. Jadi kita bagaimana menyalin isi dari satu list ke list yang lainnya. Kemudian to develop and invoke function that include list arguments and return list. Dan juga bagaimana mengembangkan dan memanggil fungsi yang menyertakan argumen list dan mengembalikan list. Kemudian to search element using the linear or binary search algorithm. Jadi bagaimana mencari elemen menggunakan algoritma pencarian linear atau binary ya. Kemudian kita akan to sort a list by using the selection sort. Bagaimana mengurutkan list dengan menggunakan selection sort ya, dengan menggunakan metode sort ini selection sort. Kemudian to sort a list by using insertion sort. Bagaimana mengurutkan list dengan menggunakan insertion sort. Nanti kita akan pelajari. To develop a bouncing ball animation by using a list. Bagaimana mengembangkan animasi bola memantul dengan menggunakan list. Oke, itu yang kita pelajari di bab ke-10 ini, yaitu tentang list. Kita lanjutkan.
Pengenalan list ya, introduction. Pendahuluan ya. Program command need to store a larger number of values. Suppose for instance that you need to read 100 numbers. Yeah, compute their average and then find out how many of the number are above the average. You program first read the number and compute their average, then compare its number with the average to determine whether it is above the average. In order to accomplish this task, the number must all be stored in a variables. To do this, you would have to create 100 variable and repeatedly write almost identical code 100 times. Writing a program this way is impractical. So how do you solve this problem? Program komputer biasanya perlu menyimpan sejumlah besar nilai. Misalnya Anda perlu membaca 100 angka, kemudian menghitung rata-ratanya, lalu mencari tahu berapa banyak angka yang berada di atas rata-rata. Maka program Anda pertama-tama adalah membaca angka dan menghitung rata-ratanya. Kemudian membandingkan setiap angka dengan rata-rata untuk menentukan apakah angkanya di atas rata-rata. Untuk menyelesaikan tugas ini, semua angka harus disimpan dalam variabel. Maka untuk melakukan ini, Anda juga harus membuat 100 variabel dan berulang kali menulis kode yang hampir identik sebanyak 100 kali. Menulis program dengan cara ini tidak praktis, jadi bagaimana cara mengatasi masalah ini? An efficient organized approach is needed. Python provides a type called a list that stores a sequential collection of elements. In our example, you can store all 100 numbers in a list and access them to a single list variable. The solution may look like listing 10.1. Diperlukan pendekatan yang efisien dan terorganisir ya. Python menyediakan tipe data yang disebut dengan list yang menyimpan kumpulan elemen berurutan. Dalam contoh kita, Anda dapat menyimpan semua 100 angka dalam list dan mengaksesnya melalui satu variabel list. Solusinya mungkin terlihat seperti di listing 10.1. 10.1 adalah data analysis.py ya. Number of element, jadi ada 5 elemen numbers, kemudian sum ya. Di sini adalah enter number, kemudian number, append, value, sum, tambah value. Maka average rata-rata sum sama dengan number of elements ya. Kemudian count, nil, for i and range number of element, number i lebih besar dari average, maka count plus sama dengan 1 ya, 1 ya. Average is number of element. Kalau dijalankan kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, maka di total rata-ratanya adalah 3.0, kemudian jumlah elemennya adalah yang di atas rata-rata 3 ini adalah 4 dan 5, jadi ada 2. Baik, kita lanjutkan. The program creates an empty list, line 2. Ya, is repeatedly read a number, line 6, appends it to the list, line 7, and adds it to some, line 8. It obtains average in line 10. It then compare its number in the list with the average to count the number of values above the average, line 12 until 15. Program ini membuat list kosong, yaitu baris 2. Program ini berulang kali membaca angka, baris 6. Menambahkannya ke list, baris 7. Dan menambahkannya ke jumlah, baris 8. Ini mendapatkan rata-rata di baris 10. Kemudian membandingkan setiap angka di list dengan rata-rata untuk menghitung jumlah nilai di atas rata-rata. Baris 12 sampai 15. Note catatan, in many other programming language, you will use a type called an array to store a sequence of data. An array has a fixed size. A Python list size is flexible. It can grow and shrink on demand. Oke. Dalam banyak bahasa pemrograman lain, Anda akan menggunakan tipe data yang disebut dengan array untuk menyimpan urutan data. Array memiliki ukuran tetap, ukuran list Python fleksibel. Sedangkan punyanya Python, list ini itu fleksibel. List dapat bertambah dan menyusut sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak fix ya. Baik, kita masuk ke 10.2, 10.2, yaitu dasar-dasar list. Kita langsung ke creating list 10.2.1, ya, membuat list. The list class defines list. To create a list, you can use list constructor as follows. List 1, list 2, list 2, 3, 4, ya kan, bisa list 3, list red, green, blue ya.
List 4, list range 3,3,6 ya. List 5, list A, B, C, D. Jadi, you can also create a list by using a following syntax, which is a little simpler. Jadi, list ini kosong list ya. List 1, list 2, 2, 3, 4, atau list 3, red, green. Jadi, sebenarnya bentuk ini lebih sederhana daripada ini. Oke. Kelas list digunakan untuk mendefinisikan list ya. Untuk membuat list, Anda bisa menggunakan constructor list seperti berikut. List gini ya. Membuat list kosong. Jadi bentuk yang pertama ini itu adalah bentuk kalau kita menggunakan kelas. Tapi sebenarnya tanpa kelas pun kita bisa. Contoh langsung bentuk tanda kotak ya, kurung kotak. Oke. Lanjutkan, the element in a list are separated by commas and enclosed by a pair of brackets. Jadi Anda the element ya, elemen dalam list dipisahkan dengan koma dan diapit oleh pasangan kurung siku. Note, catatan. A list can contain the element of the same type or mixed types. For example, the following list is fine. List 4, 2, 3, 4. Jadi ini adalah desimal, angka, ya numerik. Yang ini adalah string, yang ini numerik. No problem, nggak masalah. Kita lanjut ke list is a sequence type. Jadi list itu adalah merupakan tipe sequence, jadi tipe urutan ya. String and list are sequence type in Python. A string is a sequence of character, while a list is a sequence of any element. The common operation for sequences are summarized in table 10.1. This operation for string were introduced in chapter 8. The sequence operation for list are the same as for string. Section 10.2.3 and then 10.2.8 give examples by using this operation for list. Oke. Ya, jadi ini ya 10.2. List merupakan tipe sequence. Ya, sequence. String dan list adalah tipe sequence di Python. String adalah urutan karakter. Sedangkan list adalah urutan dari elemen apapun. Ya, operasi umum untuk sequence dirangkum pada tabel 10.1 di bawah. Operasi yang untuk string ini sudah diperkenalkan di bab 8. Operasi sequence untuk list sama dengan untuk string. Bagian 10.2.3 atau 10.2.8 memberikan contoh penggunaan operasi ini untuk list. Oke ya, jadi ini ada in, ada not in, ada plus, ada perkalian. Oke, kita mengakses elemen. Ada len, min, max, sum, for loop. Ya, jadi ini tanda besar, tanda kecil. Lebih besar, lebih kecil dari sama dengan, tidak sama dengan, boleh. Oke, kemudian adalah fungsi untuk list. Function for list. Several Python built-in function can be used with list. You can use the len function to return the number of element in the list. The max min function to return the element with the greatest and lowest value in the list, and the sum function to return the sum of all element in the list. You can also use the shuffle function in the random module to shuffle the element randomly in the list. Here some example, contoh. Jadi kalau kita lihat yang 10.23 kita terjemahkan di sini apa? Beberapa fungsi bawaan Python dapat digunakan dengan list. Anda dapat menggunakan fungsi len untuk mengembalikan jumlah elemen dalam list. Fungsi max atau min untuk mengembalikan elemen dengan nilai terbesar dan terkecil dalam list. Fungsi sum untuk mengembalikan jumlah dari semua elemen dalam list. Anda juga dapat menggunakan fungsi shuffle dari modul random untuk mengacak elemen secara acak dalam list. Berikut beberapa contohnya. Contoh list 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, maka len list adalah jumlahnya ini panjangnya 5. Maksimumnya adalah 32, minimumnya adalah 1. Sum list 1 kalau dijumlahkan semuanya adalah 42. Random, import random shuffle, list 1, shuffle element in list 1, 4, 1, 3, 3, 2, 3, 3. Ini artinya mengacak elemen di dalam list 1. Invoking random.shuffle list 1, line 11 randomly shuffle the element in list 1.
Jadi pemanggilan random dot shuffle list 1 baris ke-11 itu mengacak elemen di dalam list 1 secara acak. Baik, 10.2.4 index operator. An element in a list can be accessed to the index operator using the following syntax. My list index. List indexes, list indexes are nil based. That is, they range from nil to learn my list min 1 as illustrated in figure 10.1. Elemen dalam list dapat diakses melalui operator indeks menggunakan sintaks berikut, yaitu mylist kurung siku, buka kurung siku, indeks buka kurung tutup. Indeks list berbasis 0, yaitu mereka berentang dari 0 sampai learn mylist min 1, seperti yang digambarkan pada gambar 10.1. MyList ada 5.6, 4.5, 3.3, 13,2, 4.0, 34.33, 34.0 sampai nanti berapa itu? 11.123 ya. Maka dikatakan di sini bahwa MyList index can be used just like a variable. So it is also known as an indexed variable. For example, the following code add the value in MyList 10 and MyList 1 to MyList 2. Jadi mylist index ini dapat digunakan sebagai variabel sehingga disebut juga sebagai variabel terindeks. Misalnya kode berikut menambahkan nilai dalam mylist 0 dan mylist 1 ke mylist 2. Mylist 2 sama dengan mylist ini ya. Nah, misalkan mylist 2 sama dengan mylist 0 ditambah mylist 1. Maka disinilah the following loop assign nil to mylist nil, 1 to mylist 1 and 9 to mylist 9. For i in range learn mylist i sama dengan i. Loop berikut menetapkan 0 ke mylist 0 ya. Jadi 1 ke mylist 1 dan 9 ke mylist 9. For i in range learn mylist i sama dengan 1. Caution, perhatikan. Accessing a list out of bounds is common programming error. The result is a running index error. To avoid this error, make sure that you do not use an index beyond learn mylist min 1. Programmers often mistaken reference in the first element as a list with index 1, but it should be nil. This is called the off by 1 error. It is a common error in a loop to use less than equal where less than should be used. For example, the following loop is wrong. Jadi, contohnya pengakses list di luar batas adalah kesalahan pemrograman umum yang akan mengakibatkan indeks error saat runtime. Untuk menghindari kesalahan ini, pastikan Anda tidak menggunakan indeks di luar learn mylist min 1. Programmer sering keliru mereferensikan elemen pertama dalam list dengan indeks 1, tapi seharusnya 0. Ini disebut kesalahan off by 1. Ini adalah kesalahan umum dalam loop untuk menggunakan tanda kurang dari sama dengan di mana kurang dari seharusnya digunakan. Misalnya loop berikut salah. I sama dengan 0, while I kurang dari sama dengan learn mylist, maka print mylist I plus 1. Nah, harusnya kurang dari sama dengan itu ya apa ini? Greater than equal should be replaced by greater than less than. Python also the use negative number as indexes to reference position relative to end of the list. The actual position is optioned by adding the length and of the list with the negative index. For example, list 1 2 3 5 2 3 3 2 1, list 1 list min 1 dia 21, list min 3 ya 1 2 3 2 ya. In line 2, list min 1 is same as list min 1 plus learn list 1, which given the last element in the list. In line 4, list 1 min 3 is same as list 1 min 3 plus learn list 1, which gives us the third last element in the list. Jadi Python juga mengizinkan penggunaan angka negatif ya sebagai indeks untuk referensi posisi relatif terhadap akhir list. Posisi sebenarnya diperoleh dengan melambahkan panjang list dengan indeks negatif. Misalkan list 1 2 3 5 2 3 3 2 1. Kalau list min 1 ya dihitung dari belakang, nanti 21 dihitung dari belakang 21 ya. Yang ini list min 3 dihitung dari ini min 1 min 2 min 3. Makasih banyak. Oke.
Maka di baris 2, list min 1 sama dengan list min 1 plus len list 1 yang memberikan elemen terakhir dalam list. Di baris 4, list 1 min 3 sama dengan list min 3 plus len list yang memberikan elemen ketiga dari belakang dalam list. Oke, sementara itu kita pelajari list di awal-awal, dasar-dasar list. Nanti kita lanjutkan di subbab 10.2.5 yaitu tentang pemotongan list atau list slicing. Ya, tetap semangat belajar Python karena Python itu mudah, simpel dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.